Selamat malam, sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat dan bahagia, ya. Selamat malam, Pak Ivan. Langsung buka kamera. Malam. Malamnya. Selamat malam juga semua yang sudah hadir, ya. Ya, malam semuanya. Udah dari tadi, ya. Udah makan malam semuanya, ya. Semoga tidak lapar, belum dikirim. Oke, baik, sahabat pembelajar, kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang baru mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store. Dan Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Dan Anda juga follow Instagram kami ya di Indonesia_belajar.id. Dan Anda juga bisa like fanpage Facebook kami di indonesiabelajar.id. Dan Anda juga harus follow ya Instagramnya Bu Oki juga. Itu di @idayantisudiro. Oke, saya chat ya semua informasinya ya di Zoom group chat. Dan tentu saja pada malam hari ini setiap hari Kamis jam 7:30 malam kita rutin ketemu Ibu Idayanti Sudiro atau yang kita sapa dengan Bu Oki, atau juga ada yang manggil coach juga ya Bu Oki ya. Oke, komplit ini. Yeah. Dan tentu saja Bu Oki sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat malam Bu Oki. Selamat malam Pak Dewa, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam. Ya. Malam Pak Sugianto. Ya. Oke, Bu Idayanti Sudiro ini adalah Master Hati dan Certified Life and Wellness Coach ya. Jadi kalau ingin belajar tentang hati, Bu Oki adalah pakarnya. Ya. Oke, baik Bu Oki, malam hari ini judulnya sangat singkat, hurufnya cuma 3, yaitu PAS. Ya. PAS. Nah ini yang dimaksud PAS ini apa? Nanti mungkin Bu Oki akan menjelaskan lebih lanjut. Dan malam hari ini kita akan lebih banyak ngobrol ya. Jadi di awal mungkin disiapkan untuk Anda biasakan buka mic dan buka kamera, nanti kita bisa ngobrol lebih pas nanti ya ngobrolnya ya. Oke. Dan malam hari ini juga Bu Oki akan membagikan satu buku hati judulnya, karya Pak Irmansyah ya, yang akan diundi biasanya hari Senin. Jadi seperti biasanya Anda bisa komentar nanti setelah acara ini kita ngobrol bersama tentang tema kita malam hari ini. Anda bisa follow Instagram Indonesia Belajar, kemudian Anda cari postingan yang berjudul PAS edisi hari ini bersama Ibu Oki, kemudian komentar tentang apa yang akan dibahas pada malam hari ini. Jangan lupa tag Ibu Idayanti Sudiro ya, @idayantisudiro. Minimal 5 komentar akan diundi. Kalau di bawah 5 kita nggak akan jadi undi ya. Pernah tuh satu kali edisi ya, kita nggak jadi undi ya. Nggak jadi undi. Betul. jadi mungkin langsung saja nanti setelah acara ini langsung komentar aja. Minimal bisa sampai 5, lebih dari 5 baru akan diundi Bu Oki. Oke, jadi sahabat pembelajar, sebelum kita mulai ya Bu Oki, saya ingatkan lagi untuk Anda mungkin bisa dibuka mic, buka kamera nanti, karena malam hari ini nanti kita lebih banyak interaksi. Oke, baik Bu Oki, kita akan bahas PAS ini apa sih Bu? Bagaimana penjelasannya? Silakan Bu Oki. Iya, terima kasih Pak Dewa. Soal PAS-nya nanti kita baru bahas ya sebentar lagi ya. Tapi pada malam hari ini seperti tadi Pak Dewa juga sudah katakan, kalau bisa kita lebih interaktif. Jadi kalau memang memungkinkan bisa buka kamera, tapi kalau tidak pun nggak apa-apa Bapak Ibu. Paling nggak nanti pada saat saya bertanya, Bapak Ibu bisa raise hand ya, atau bisa lewat chatting. Intinya kita lebih banyak berinteraktif, gitu ya Bapak Ibu. Satu hal yang saya ingin tanyakan.
pernah nggak ya Bapak Ibu bertemu dengan seseorang dan kemudian orang itu khusus mengeluh, bisa menangis, bisa marah, ya, bisa mengeluarkan unek-uneknya ya kepada Bapak Ibu. Rasanya pernah ya, pasti banyak orang juga yang mengalami ini kan ya. Boleh nggak sharing satu atau dua hal? Ceritanya nggak usah terlalu panjang, tapi mungkin bisa ceritakan sedikit banyak apa yang dikeluhkan dan sebagainya. Saya ingin sekali mendengar ini paling tidak dari 2 atau 3 orang. Gitu, Pak Dewa. Bisa tolong Pak Dewa menyemangati untuk bisa orang-orang bisa sharing ya. Iya. Ayo semangat. Oke, silakan sahabat pembelajar. Ada yang mungkin bisa sharing ya tentang apa yang disampaikan Bu Oki baru saja. Sudah paham ya apa yang akan raise hand atau mungkin langsung aja. Silakan. Silahkan Bapak Ibu yang pernah mengalami gitu ya, yang pernah mengalami orang datang bisa pokoknya lagi curhat lah intinya ya, curhat gitu kayak kepada Bapak Ibu gitu. Ada yang pernah mengalami itu? Gitu ya, Bu, ya? Iya, sedikit banyak ceritain tentang itu. Pernah ya? Benar. Oke. Pak Ivan mungkin. Oh, saya. Oke lah. Karena nggak ada mau, saya terima lamarannya. Mungkin disiapkan yang lain setelah Pak Ivan langsung teman-teman siapa gitu ya. Ya. Saya pernah alami. Ya, didatangi satu teman dekat. Ya, lalu dia mengeluh, menceritakan semua unek-unek tentang rumah tangganya. Bukan hal yang gampang kita sebagai pendengarnya. Karena hal ini sangat sensitif. Saya tidak berani kasih komen terlalu banyak. Karena walaupun dia udah jelasin secara detail, saya lebih menggunakan sistem adalah deeper dialog. Deeper dialog yang saya terapkan selamanya adalah apa? Sebagai tong sampah dulu. Mendengar semuanya. Dan saya tidak berani mengkomentar langsung dalam arti, kamu benar, kamu salah. Dan saya di kasusnya ini saya coba analogikan itu diri saya dan apa yang akan saya lakukan kalau saya sebagai dia. Karena saya coba menjaga. Dia obsesif, dia mencurigai istrinya selingkuh. Karena keduanya adalah teman saya. Saya sangat tahu banget. Dan saya juga tahu bahwa tidak mungkin istrinya lakukan hal itu pertama. Katanya istrinya kerja di toko mulai jam 8 pagi sampai jam 7 malam. 1 minggu 7 hari. Dan bagaimana mau melakukan hal begitu? Pulang dijemput sama dia. Ya, jadi kalau kita bilang dia salah, pasti orang dia akan emosional. Ya, saya coba menempatkan posisi sebagai tong sampah. Dan saya bilang, kalau saya sebagai kamu, saya andai kata saya alami hal begini, saya akan lakukan begini. Jadi saya tidak menjudge dia. Ya, jadi saya umpamakan ke diri sendiri supaya apa? Dia nyaman. Dan akhirnya syukur dan mereka sekarang sudah bisa tenang dan dia bisa menerima, oh ya, saya salah katanya. Ternyata isu. Nah, itu yang ya, saya hanya bilang kita mesti bijak aja lah. Ya, itu yang saya alami langsung. Baru setahun yang lalu. Ya, terima kasih. Setahun yang lalu. Oke, terima kasih Pak Ivan. Kasih. Ada lagi dari teman-teman. Ya. Bu Oki, ini ada yang chat nih, Pak Bimo apa Bu Bimo ini. Selamat ulang tahun Pak. Oh, bukan. Ya. Bu Widya. Ya. Sebentar. Selamat malam. Pak Ivan ulang tahun dari ya? Ya, Bu Widya ya. Bu Widya gimana Bu Widya? Iya, ulang tahun. Masalahnya kalau orang curhat kayaknya cuma 3 ya. Lingkungan. Sorry, Pak Dewa dengar putus-putus nggak? Tapi Putus-putus. Ya. Putus-putus ya. Oke, ulangi lagi Bu. Ulang Bu.
Sekarang masih putus-putus. Ya, udah agak mendingan. Ya. Jadi begini, ini saya dulu punya teman yang kebetulan orang India ya, KDRT. Saya baru kenal mungkin sekitar 4 bulan, lalu pagi-pagi dia sekitar jam 10, saya mau berangkat kerja, dia datang berdarah-darah mukanya. Jadi saya akhirnya terima dia masuk ke rumah, saya kasih minum. Saya juga seperti Pak Ivan nggak berani ikut campur, diam aja. Dia nangis, lama sekali nangis. Lalu saya bawa ke rumah sakit, ya ternyata rahangnya patah atau retak ya kurang lebih begitu. Akhirnya saya tanya sama dia mau apa habis ini, mau tinggal kamar di rumah saya nggak apa-apa atau mau pulang. Ternyata dia pulang ke rumahnya. Habis itu saya dengar berantem yang luar biasa. Ternyata hidungnya patah. Habis itu dia lari lagi. Akhirnya saya serahin ke rumah sakit kembali, terus saya bilang saya nggak bisa ikut campur kalau kamu sendiri tidak mau menentukan mau apa, saya bilang gitu. Habis itu saya tolong dia tinggal di rumah saya sehari. Besoknya dia balik lagi ke suaminya, ternyata suaminya mabuk. Itu sebab kalau tiap mabuk dia pasti begitulah, ngaco ya. Udah begitu lewat sekitar 3 bulan kemudian terjadi begitu lagi. Akhirnya saya nggak berani ikut campur karena ternyata suaminya sebelum itu pernah marah sama saya, kamu jangan ikut campur urusan keluarga saya ya. Nah itu yang terjadi, saya curhatnya agak sedikit serem ya. Akhirnya saya serahin ke polisi kasus ini karena saya tidak tahu mau apa lagi. Itu ceritanya begitu. Nah, bagus. Bu Oki, ini Mbak ada satu lagi. Iya. Dua orang ini ceritanya hampir mirip ya. Oke, satu lagi gimana Pak Dewa? Ya, ini ada Bu Astuti. Silakan Bu Astuti. Selamat malam. Malam. Bu Astuti. Selamat malam Bu. Ya, selamat malam. Gimana? Ya kebetulan saya belum Bu. Saya masih 27 tahun. Oke. Oh, Mbak ya, berarti Mbak. Ya. Dan kebetulan saya menceritakan tentang teman saya ya. Sama dengan Pak siapa yang pertama tadi juga tidak bisa Pak Ivan juga nggak bisa memberikan solusi terhadap teman saya ini. Kejadiannya udah 4 tahun yang lalu. Kebetulan teman saya cewek, kita seumuran juga. Kebetulan waktu itu teman saya menolong temennya juga gitu. Singkat ceritanya, kemudian teman saya itu akhirnya itu bisa menerima rayuannya masuk ke LGBT gitu. Jadi sesama perempuan gitu. Dan ketika udah melakukan apa yang temennya itu, saya nggak, intinya terus cuma bertahan 1 tahun dan kemudian ditinggal. Terus sampai saat ini itu move on-nya belum bisa move on sampai sekarang, walaupun udah ke psikiater, udah ke psikolog awalnya kayak gitu. Jadi untuk menjalin hubungan dengan siapapun, dia udah sangat trauma di situ. Ya. Waktu itu Bu Astuti apa yang dikatakan Bu Astuti? Mbak Astuti. Waktu itu yang saya katakan, siapa sih yang mau dalam posisi seperti itu? Dan teman saya itu adalah berasal dari keluarga yang broken home. Dia anak bapaknya, tapi dia ikut ibu tiri sementara ditinggalkan sama ayahnya. Hidupnya penuh dengan kekerasan dan lain sebagainya. Akhirnya waktu ketemu dengan perempuan itu, yang dalam notabene-nya mereka LGBT, pada akhirnya dia merasakan cinta pertamanya tuh di situ. Kasih sayang keluarga, kasih sayang apapun itu diterima pertama kali di situ. Dan setelah itu udah nggak percaya lagi gitu. Dan saya juga nggak tahu sih kalau misalnya di posisinya dia akan seperti apa gitu ya. Iya. Dan memang nggak ada yang mau jika harus ada di posisi itu. Nah, thank you teman-teman. Tadi saya minta ya 3 yang mau sharing. Dan sharingnya kalau kita lihat, kita analisa ya, bahwa Pak Ivan
adalah teman baiknya, kemudian soal selingkuh ya, yang mana selingkuh itu biasanya tidak dilakukan pada saat itu. Dari ceritanya seolah-olah Pak Ivan ya baru pertama kali lah ya si istrinya dicurigai seperti itu. Demikian juga tadi Bu Widya dan kemudian Mbak Astuti. Kalau kita lihat ini masalah yang diceritakan adalah masalah curhatan yang yang rasanya buat kita itu memang serius gitu ya, dalam tanda kutip cukup serius. Nah, tapi pernah nggak teman-teman menerima curhatan dari orang yang curhatannya tuh berkali-kali, atau teman-teman sudah tahu bahwa dia itu orangnya begitu, pernah dengar, pernah lihat ya dari historinya lah gitu, dan dia curhat kepada teman-teman. Arti maksudnya ya, kalau tadi curhatan yang diceritakan oleh teman kita, ketiga-tiganya adalah curhatan yang cukup serius dan rasanya belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah orang yang cukup dekat kepada kita. Nah, tapi sekarang nih, saya ulangi. Yang saya tanyakan adalah, pernah enggak teman-teman dicurhatin sama orang yang memang orangnya tukang komplain, tukang curhat, ya curhatnya juga selalu ya, sering sekali gitu. Entah kadang-kadang ke teman atau ke orang lain, tapi balik lagi ke situ. Pernah nggak ketemu orang seperti itu? Pernah. Oke. Pernah nggak Pak Ivan? Pernah. Ibaratnya lagu lama kaset baru. Lagu lama kaset baru ya. Oke. Cover baru Pak Ivan. Iya betul. Jadi Pak Ivan kira-kira nanti abis ini tolong ya teman-teman ya, sekali lagi kalau bisa kita lebih interaktif ya. Jadi jangan dari tadi Pak Ivan, nanti Pak Ivan lagi, coba saya pengen dengar dari teman-teman. Tapi saya senang dengan ada Pak Ivan nih, jadi selalu rame, selalu ada yang nanggepin. Nah, Pak Ivan, pada waktu itu apa yang Pak Ivan dengar, kemudian kalau kali ini reaksi Pak Ivan gimana? Gitu aja. Pertama kali dengar masih sabar, 2 kali bertahan. Lama-lama saya bilang, kok ceritanya itu-itu aja. Ya, berarti kamu belum selesai masalahnya. Ya, dengan curhat, mengeluh, itu bukan solusi. Coba cari solusinya. Karena apa? Diceritakan terus juga, itu hanya mengeluh, tidak menyelesaikan masalah. Ya, hanya itu aja saya katakan. Dan berhenti dia. Berhenti curhat sama Bapak? Iya, untuk hal yang itu. Tapi cerita yang lain lagi. Nanti tapi ada tetap lagi? Juga. Ada lagi, tetap juga. Lagu lama, kaset baru lah, cover baru lagi. Oke. Tabiat, itu tabiat. Itu sifat. Itu. Iya. Satu lagi teman-teman, ada nggak? Abis ini kita akan bahas ya. Satu lagi, saya ingin gini loh. Kenapa saya nggak mau yang cerita? Kalau saya ada cerita. Nih, nah, dari mana Pak? Ada Bu Risti. Oh, ada Bu Hermina dulu. Berarti ada Bu Hermina sama Bu Risti. Ya. Ya, malam Oke, Bu Hermina. Ya. Baik, selamat malam semua. Selamat malam. Ya. Kebetulan ini saya baru selesai ada teman yang curhat. Kebetulan curhat mengenai pekerjaan. Jadi dia masih anak muda. Jadi dia kalau panggil saya Bunda. Jadi dia cerita mengenai pekerjaan dengan teman-teman di kantor. Jadi yang saya kasih masukan sama dia bilang, Dek, kerja saja sesuai tupoksinya Ade, nggak usah dipusingin yang teman-teman yang suka bicara mengenai Ade. Tapi Ade juga harus ambil hikmah dari masalah yang ada supaya nanti ke depan itu menjadi suatu pelajaran atau sesuatu yang bisa menjadi masukan untuk Ade bagaimana kalau terjadi lagi masalah antar teman di kantor. Nah, barusan saja ini selesai. Apakah Ibu sering mendengar dari orang ini? Iya, dia memang orangnya
masih muda. Kebetulan dia seorang dokter. Kebetulan seorang dokter, dia masih muda dan jiwanya memang jiwa idealis gitu. Idealis, oke. Tapi menurut Ibu Hermina, apakah yang dikeluhkannya itu memang pantas dikeluhkan atau tidak? Yang dia keluhkan mengenai kerjaan hari-hari. Jadi biasanya kan misalnya antar dokter dan perawat gitu terjadi miscommunication mengenai misalnya menangani pasien atau kita misalnya keluar dari protap yang ada, itu biasa yang gitu. Jadi saya bilang tapi menurut Ibu wajar nggak yang dicurhatkan atau menurut Ibu di luar kewajaran? Wajar. Wajar. Kalau saya lihat wajar. Oke. Ya, thank you. Karena kalau di kayak rumah sakit kompleks kan masalahnya. Yes. Oke. Satu lagi ya, habis ini terakhir kita langsung masuk ke materi. Bu Risti. Ya. Sebelum Bu Risti mungkin saya bacakan dulu ini, ada Bu Hana, pernah coach problemnya sama terus dikasih tahu balik nyeramahin, dan kalau dikasih feedback malah ngamuk. Oke. Thank you Bu Hana. Ya, Bu Risti silakan Bu Risti. Ya. Oke, selamat malam Pak Dewa, selamat malam Bu Oki, selamat malam semua. Maaf nggak bisa pakai video soalnya saya lagi di jalan. Iya, nggak apa-apa Mbak. Saya pernah mengalami hal itu. Sebetulnya baru-baru aja. Teman dekat saya sebetulnya, teman SMA saya yang sekarang saya kurang lebih berarti udah sekitar 20 tahun yang lalu mungkin ya. Tapi tiba-tiba kita ketemu lagi dan akhirnya kita jadi dekat gitu. Dia mengalami situasi yang dengan suaminya yang suaminya selingkuh berulang-ulang gitu ya. Dan selalu mengatakan hal yang sama dan memang curhat yang sama, tapi cenderung untuk selalu menyalahkan suaminya. Kalau saya pribadi terus terang saya melihat segala masalah itu pasti ada dua sisi, pasti ada timbal baliknya gitu. Jadi kesalahan mungkin tidak hanya dari satu orang, tapi dari kedua pihak gitu. Entah mungkin karena di rumah ada ketidaknyamanan atau apapun itulah gitu, tapi pasti ada timbal baliknya gitu. Kita tidak mungkin hanya menyalahkan satu pihak sedangkan diri kita tuh benar seutuhnya gitu. Yes. Nah, pada awalnya saya hanya mendengarkan berhari-hari curhat yang sama dan saya coba mendengarkan, saya coba melihatnya dari sisi dia, tapi di lain pihak juga saya coba melihatnya dari sisi suaminya gitu, di mana memang teman saya, maaf kalau boleh saya bicara, mungkin emosinya itu agak sedikit mudah terpancing gitu ya. Jadi mungkin dalam hal istilahnya mungkin ada kata-kata yang salah, mungkin langsung terpancing gitu. Nah, ini mungkin yang membuat suasana di rumah juga menjadi tidak nyaman, sehingga akhirnya mungkin dari pihak suami, walaupun tidak bisa dibenarkan, saya tidak membenarkan kelakuan suami, tapi mungkin mencari kenyamanan di luar rumah. Di luar rumah. Okay. Nah, ini saya minta dia untuk melihat sisi baik dari suaminya, misal tidak ada KDRT gitu, misal suaminya masih pulang ke rumah gitu, terus hal-hal baik yang masih bisa disyukuri lah, walaupun suaminya mungkin memang ketahuan selingkuh dan diakui oleh suaminya, tapi setidaknya ada kejujuran di situ, walaupun memang ada ketidakjujuran juga pastinya, tapi saya minta dia untuk melihat sisi baik dari suami, dan saya juga minta dia untuk melihat apa sih yang perlu diperbaiki dari dalam dirinya dia sendiri gitu. Jadi seperti introspeksi diri sendiri, supaya kedua belah pihak itu sama-sama lebih nyaman setidaknya di dalam rumah itu. Kalaupun misalnya suami tegang atau suami marah, cobalah untuk terima dulu, digest dulu, cerna dulu gitu. Terus jadi tidak langsung dibalikin dengan emosi lagi gitu. Mungkin itu bisa meredakan emosi suami pada akhirnya gitu. Dan puji Tuhannya sekarang ini mereka mulai membaik gitu. Jadi puji Tuhannya juga itu perlahan-lahan dia mau mulai melihat sisi baik suaminya dan mulai pelan-pelan menjaga emosinya, walaupun dia juga berubah ya. Betul, dan ternyata dengan dia berubah, suaminya pelan-pelan juga ikut iramanya dan ikut berubah juga. Itu sih mungkin yang saya alami. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam Mbak Resti. Terima kasih sekali teman-teman ya. Dari teman-teman semua yang di sini,
yang paling pas sebetulnya dengan keadaan apa yang akan saya sharingkan itu yang keadaannya Pak Ivan. Yang kedua, yang Pak Ivan bilang bahwa ada temennya yang curhat dan kaset lama. Gimana Pak? Kaset lama lagu baru ya Pak? Lagu lama kaset baru. Oh, lagu lama kaset baru. Nah, yang kita akan bahas sebetulnya ya adalah yang seperti kondisinya seperti Pak Ivan. Kalau seseorang curhat dan seseorang itu dalam tanda kutip make sense, ya, dan dia juga curhat sama kita tidak terlalu sering. Kemudian kita juga punya persepsi yang bagus terhadap seseorang, ya. Kayaknya orang ini juga nggak aneh-aneh, nggak macem-macem dan sebagainya. Kita kadang-kadang bisa menanggapinya dengan baik, ya. Walaupun ada juga orang-orang, sebagian orang yang menanggapinya dengan tidak baik. Dengan tidak baik artinya dia bilang, kok kamu kerjaannya curhat aja. Tapi teman-teman di sini kebetulan nggak ada nih. Semuanya teman-teman di sini adalah yang teman baik, menanggapi dengan sabar, ya, memberikan solusi yang terbaik dan sebagainya. Yang saya akan bahas dengan kata pas adalah dalam dua hal Bapak Ibu. Yaitu ketika kita bertemu dengan seseorang yang kita tahu itu bermasalah. Ya, seperti yang diceritakan oleh Pak Ivan. Biasanya, ini pengalaman saya. Pak Ivan juga tadi katakan, kok ini orang nggak berubah. Ini pengalaman saya sendiri. Saya pernah mengalami dapat curhatan seperti ini. Dan apa yang saya bilang? Saya bilang, kamu itu kayak begitu, itu karena kesalahan kamu sendiri. Itu yang pertama. Ya. Kedua, kamu juga jangan terlalu cengeng. Nangis lagi, setiap ketemu nangis lagi. Gitu ya. Coba melihat segala sesuatu itu lebih positif. Ya, jangan apa-apa mengeluh, apa kena sedikit mengeluh. Waktu itu ceritanya dia pernah kejadian dibully dengan teman sekantornya. Nanti sebentar lagi nggak cocok dengan atasannya, nangis-nangis sampai dia rasanya mau keluar, mau ini, mau itu, gitu ya. Dan saya mengeluarkan kata-kata ini. Beberapa bulan terakhir, saya kemudian menyadari bahwa kita kadang-kadang mengatakan sesuatu itu dengan tidak tidak empati. Ya, tadi masalah seseorang yang terus menerus ya mengeluh. Apakah pertanyaan saya, waktu mengeluh itu dia pura-pura? Harusnya enggak ya, Bapak Ibu ya. Yang kita bahas di sini. Harusnya orang ketika mengeluh dan terus menerus mengeluh, percayalah keadaannya. Itu saat itu ya perasaannya itu begitu. Jadi dia memang kita kategorikan punya masalah dengan kesehatan mentalnya. Orang yang tidak tahan banting, ya, orang yang cepat putus asa tadi, ya, bukan orang ulet, ya, dan sebagainya. Tapi kita sendiri itu seringkali memberikan nasihat-nasihat yang tidak pada tempatnya. Jadi misalnya kita ngomong tadi, ayo semangat, udahlah kayak gitu aja kamu pikirin. Nah, yang terjadi belakangan ini, ya, kebetulan juga karena keadaan virus corona di rumah aja, saya cukup banyak mendengar ada kejadian-kejadian yang mulai terjadi pada anak-anak yang cukup muda sampai ada anak-anak yang sudah usianya 20 sekian juga ada, dan pada yang usianya 30 sampai 40 tahun juga ada. Yaitu keadaan apa? Keadaan tertekan. Ya. Tertekan karena dia merasa ketika dia masuk dalam satu kelompok teman-temannya, apa curhatannya itu tidak ditanggapi. Dianggapnya enteng. Ya, dia selalu bilang, teman-temannya selalu bilang,
Lah gitu aja kok kamu pikirin. Udahlah nggak usah dipikirin, santai aja, kali senyum. Ayo senyum aja. Kita kan harus bahagia, kita ini manusia yang harus bahagia loh. Nggak usah dipikirin itu. Yuk udah kita lupain. Nah itu yang banyak diterima oleh dia. Sehingga lama-kelamaan dia menjadi tertekan. Terakhir dia enggak berani curhat sama teman-temannya karena teman-temannya ternyata dalam lingkungan yang sangat positif. Kata-katanya, ya. Apakah dia tuh teman-temannya itu dalam keadaan memang benar-benar positif atau bertopeng positif? Kita enggak bahas di sini. Ya. Nah, yang terjadi akhirnya dia merasa tertekan karena dia itu tidak bisa mengungkapkan perasaannya lagi. Karena dia tahu ketika dia mengungkapkan perasaannya, dia menjadi dibully dan dia dikatakan bahwa dia orang yang gak tahan banting, ya, orang yang sangat ya lu kalau gitu gak survive kali. Dunia ini memang kejam, masa gitu aja kamu gak bisa ngatasin. Ya. Nah, itu teman-teman. Sekarang saya tanya, pernah nggak dalam hidup kita pernah memperlakukan seseorang seperti itu? Pernah nggak ada orang yang sering curhat sama kita, ya, tapi karena dia keseringan curhat dan dia memang nyebelin dalam tanda kutip, kadang-kadang orang yang keseringan curhat buat kita tuh rasanya nyebelin gitu, ya, rasanya terlalu lebay dan berlebihan. Dan kita bilang, kamu ngapain sih kayak gitu? Dan kita bilang, kamu senyum aja, bahagia aja, santai aja, doa aja sama Tuhan. Ya, kamu doa aja deh gitu. Nggak perlu dipikirin. Pernah nggak kita gitu? Nah, kalau pernah, mulailah kita berpikir. Ya, bahwa perasaan seseorang itu adalah real dan kita tidak pada tempatnya untuk mengecilkan masalah itu. Nah, di sini di transparansi berikut ini saya akan bahas sesuatu sampai pada solusi yang dianjurkan. Nanti habis itu kita ngobrol lagi, ya, Bapak Ibu. Saya akan kata pas, ya. Kalimat positif bahwa hidup itu harus selalu optimis dan harus tahan banting. Sepertinya sejak WFH banyak sekali Zoom ya yang men-sharingkan bahwa kita harus punya pikiran positif. Kita harus bilang di pagi hari, saya sehat, saya semangat, saya adalah orang yang sukses. Ya. Dan kita juga katakan santai. Semuanya pasti ada solusinya. Besok semuanya akan lebih baik. Ya, ada kalimat yang seperti itu. Dan kadang-kadang juga kita katakan, jangan cengeng. Gitu aja kok nangis. Harus kuat dong. Ingat Tuhan beserta kamu selalu. Atau udah nggak usah nangis. Dia jahat pasti dibalas kok sama Tuhan. Be positif, semua pasti berlalu. Atau ngapain pusing, santai aja. Hidup ini harus bahagia. Itulah kalimat positif, kalimat yang katanya bisa memberikan semangat, bisa memberikan energi baru. Tapi hati-hatilah dengan kalimat ini, karena kalimat ini kalau tidak pas kita katakan, dia bisa menjadi toksik dalam hidup kita atau hidup orang lain. Demikian juga dengan kita. Tadi kita umpamakan kalau ini kita katakan kepada orang lain, ya. Pada saat ini, bagaimana dengan keadaan Bapak Ibu semua? Barusan ini, beberapa bulan ini,
Pernah nggak Bapak Ibu mengeluh? Pernah nggak Bapak Ibu kadang-kadang mengatakan pada diri sendiri, kalau gini saya mati aja deh. Ya itu kadang-kadang yang cukup ekstrim ya. Tapi kalau enggak, kita udah putus asa, kita rasanya enggak tahu harus ngapain. Lingkungan kita semua kalau dibilang, kita disuruhnya cuma santai berdoa pada Tuhan. Pernah nggak kita ngalamin itu? Atau kita mengatakan ini pada diri kita sendiri? Nah, sekali lagi, kata ini kalau tidak pas, itu bisa menjadi bumerang buat kita atau buat orang lain. Harusnya setiap perasaan itu sadari bahwa itu adalah nyata. Perasaan kita gimana? Pernah nggak kita menangis, kita putus asa, ya, kita marah sama orang? Pernah nggak kita marah sama orang, terus ada orang yang bilang, kamu nggak usah marah, ingat Tuhan, dosa loh kalau marah. Ya, kamu santai aja, udah lupain, nggak usah marah, gitu aja kok marah sih, gitu. Atau kita melakukannya untuk orang lain. Sekali lagi kita mau belajar. Apakah itu kita? Apakah itu orang lain? Perasaan itu nyata. Harusnya kita mengenalinya. Kenapa sih seseorang itu sedih? Ya, dan ketika kita sedih, kita jadi bersyukur. Oh, saya tuh ternyata kalau kayak gini tuh kok saya jadi sedih ya. Kemudian kita jadi menyadari, oh ternyata saya itu gak bisa loh kehilangan dia. Ya, atau misalnya kita kehilangan teman baik, ya, atau kehilangan suatu lingkungan yang kita sukai, ternyata itu membuat kita sedih. Atau kalau kita marah, kita kemudian introspeksi dan kita tahu kenapa ya kok kita marah. Atau yang sebelah kanan, kenapa ya kok kita tertekan sampai stres kayak gini? Ya. Cobalah itu dipahami. Buat diri Bapak Ibu sendiri, juga buat diri orang lain. Sadari perasaan itu nyata, entah kita ini cengeng, entah kita ini termasuk mentalnya lemah, itu tetap penting untuk disadari. Bukan sekedar kita tahu, oh ya kita mentalnya lemah gitu. Kita tujuannya tahu bahwa mental kita lemah, kita tujuannya tahu bahwa kita pemarah, kita tahu bahwa kita tuh suka stres, adalah untuk dapat melakukan suatu tindakan yang lain, untuk mencari jalan keluar. Gimana supaya nggak sedih? Bagaimana berusaha untuk mengendalikan suatu hal yang bisa kita kendalikan. Entah itu diri kita, entah itu lingkungan kita. Ya. Setiap emosi membantu kita untuk mengenali diri sendiri. Ada takut, ada marah, ada iri hati, ada sakit hati, ada sombong. Ya, kenali. Itu bukan untuk dilawan. Bukan untuk dilawan. Tapi diterima dulu dengan baik. Dikenali, dipelajari, dipahami. Untuk kita bisa menjadi lebih baik. Karena kalau setiap kali kita punya emosi dan kita cuma serta-merta bilang, aduh gue ini nggak boleh iri, ya, atau saya ini nggak boleh sombong nih saya ini nggak boleh marah, saya ini nggak boleh sedih, kok saya lemah banget. Tapi hanya mengatakan begitu, lalu kita berdoa kepada Tuhan supaya kita tidak lemah, supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak iri, kita bisa akan balik lagi mengalami itu. Nah, manusia ini diberi akal budi untuk dapat melakukan sendiri, menganalisa sendiri setiap emosi kita, sampai kita bisa tahu akar masalahnya itu apa. Kalau kita sudah tahu akar masalahnya,
maka kita dapat mengusahakan agar itu tidak terjadi lagi. Mengabaikan perasaan adalah bom waktu. Ya. Karena kalau dia tertekan, dia itu berupa suatu energi Bapak Ibu pada diri kita. Dan suatu saat akan bisa meledak. Dan itu menjadi tidak baik. Sebelum meledak, sebaiknya kita tahu sekarang. Kenali perasaan Anda, kenali perasaan orang lain. Kalau orang lain ada yang curhat, ada yang nyebelin, kita harus menyadari bahwa itulah dia. Ya, jangan kemudian menganggap bahwa masalahnya itu kecil. Sadari juga, kalau sampai saat ini kita bilang, aku bahagia kok, aku baik-baik aja, benar bahagia, atau pura-pura bahagia. Karena semua orang di banyak lingkungan yang sekarang ini yang semuanya mau serba positif ya, maunya apa-apa adalah yang positif, kita kadang-kadang malu mengekspresikan bahwa kita tidak bahagia. Ya. Anda tidak punya masalah atau pura-pura tidak punya masalah. Coba renungkan dan coba itu dilihat untuk orang-orang Anda yang terdekat saat ini. Ya. Misalnya orang serumah, ya. Kalau selama ini ada anak yang nggak pernah curhat, ada suami istri yang nggak pernah curhat, ada kakak adik Anda yang nggak pernah curhat. Mudah-mudahan dengan sharing saya ini, Bapak Ibu, teman-teman akan lebih peka. Benar dia bahagia. Atau cuman pura-pura. Benar dia nggak punya masalah. Atau dia menutupi masalahnya. Ya, mudah-mudahan kita akan lebih bijak. Dan ingat, kalau kita mau membantu seseorang berubah dari keadaannya, tadi yang kita bilang lebay, ya, ada orang di satu pihak ada yang pura-pura bahagia, tetapi ada juga yang terus-menerus mengeluh. Ya. Kalau yang terus-menerus mengeluh, sadari bahwa pada saat dia mengeluh, dia datang kepada teman-teman, kepada Bapak Ibu semua, saat itu dia memang dalam keadaan bermasalah. At least itulah perasaan dia. Jangan di-deny ya, jangan dibilang diabaikan, jangan. Dan kalau kita mau bantu seseorang, bantulah saat dia normal, bukan saat dia masalah. Kesehatan mental ini sangat berkaitan dengan nasihat dari kita juga. Kalau selama ini diri Anda sendiri melihat baik-baik saja, coba renungkan, sebetulnya kita benar-benar nggak sih baik-baik aja? Dan kalau kita punya teman, punya saudara di sekitar kita yang paling dekat, mereka baik-baik aja, benar nggak? Atau jangan-jangan karena kita nggak pernah mau mendengar kalau mereka bermasalah. Ya, toksik menyebabkan penderitaan yang lebih buat kita dan orang lain, dan menyebabkan orang tidak mencari pertolongan. Jadi ketika kita nasihatnya itu nggak pas, ya, ketika kita tadi nasihatnya, iya semangat, udah kamu yang penting santai aja, senyum aja, berdoa pada Tuhan, pasti akan selesai. Tuhan akan melakukan semuanya. Tanpa kita refleksi diri, tanpa kita melakukan sesuatu pada diri kita dan orang lain itu. Ya. Nah, jadi kalau saat ada yang minta tolong kepada Anda, sadari bahwa Tuhan yang mengirim Anda untuk dia. Ya, pada saat ada orang yang
datang curhat ya, kadang-kadang dia lebay, kadang-kadang dia berlebihan, kadang-kadang kita bilang dia sakit mental, tapi sadari bahwa saat ini dia sampai datang kepada Anda, maka Anda itu penting. Dan langsung sebaiknya Anda punya niat untuk menolong. Ya. Dengarkan, karena kadang-kadang orang yang mau curhat cuman perlu didengar, kadang kita hanya perlu diam, dan kalau memang susah buat dia, boleh dipeluk atau disentuh ya, bagi yang sesama jenis, boleh dipeluk, boleh disentuh, karena itu memberikan rasa nyaman buat dia. Dan sadari, masalah apapun itu adalah penting buat dia. Katakan bahwa Anda mengerti dan bisa merasakan. Katakan Anda senang karena Anda sudah dipercaya. Dan ketika sudah lebih enak, baru kita boleh bertanya, boleh nggak saya kasih saran? Karena kadang-kadang saran itu tidak selamanya dibutuhkan untuk orang yang curhat. Ya, dan beri saran-saran yang kira-kira memang bisa dia lakukan saat ini. Jadi sarannya jangan berlebihan. Ya, misalnya, dah yuk, gimana kalau kita minum teh dulu? Kita jalan-jalan yuk. Kita nyenek dulu yuk. Kita santai, puter-puter kota yuk sambil kamu ngobrol. Nah, jadi berikan saran-saran yang memang dia pasti bisa melakukan. Jangan serta-merta dia disuruh disuruh langsung, udahlah lupain aja. Udahlah itu nggak penting. Ya, jangan seperti itu, dan cari waktu untuk berbicara dan meningkatkan kesehatan mentalnya. Nah, jadi pada saat kita mau komplain bahwa dia itu ternyata kok sering ya curhat, jangan-jangan dia loh yang salah ya, karena dia ini orang yang selalu memang melihat sisi negatif dari orang lain ya. Kadang-kadang dia ini orang yang memang selalu maunya sempurna, selalu melihat apa-apa dari dirinya sendiri. Tapi jangan pernah lakukan itu pada saat dia minta tolong. Cari waktu untuk berbicara dan meningkatkan kesehatan mentalnya di waktu dia normal. Karena ketika dia tidak normal, apapun nasihat kita itu menjadi kurang berarti. Dan sadari, manusia tidak bisa bahagia terus. Ya, sekuat apapun dia, sesering apapun berdoanya. Karena manusia memang mempunyai emosi dalam dirinya yang kita bilang bahwa emosi itu tetap berharga. Ya, untuk mengenali dirinya, untuk bisa melakukan satu hal yang kita rencanakan untuk berubah. Nah, memang mengelola hati dan pikiran adalah solusinya. Dari sini kita juga mau belajar Bapak Ibu, kalau kita mau mengelola hati dan pikiran kita, lakukanlah di saat kita normal. Karena ketika kita baru mau melakukannya pada saat kita bermasalah, misalnya ya pada saat kita mau marah, kita baru ingat, tarik nafas, hembuskan, langsung ingat, aduh jangan marah ya. Atau langsung masuk ke hati, langsung senyum. Tidak selalu berhasil Bapak Ibu. Tetapi kalau kita melakukannya setiap hari dengan mengatakan bahwa ya saya mau lebih baik, saya mau lebih tidak marah, saya langsung sentuh hati, saya mau menguatkan hati saya supaya dalam diri saya dialah yang lebih dominan. Nah, kalau hal itu kita lakukan, maka ketika kita punya masalah, kita tidak terlalu reaksional. Ya, jadi solusinya untuk meminimalisasi keadaan ini adalah benar kita harus kelola hati dan pikiran. Tetapi pada saat bermasalah, tadi nasihatnya sebaiknya pas.
Nah, itu teman-teman sharing saya pada hari ini. Dan pasnya di sini tadi adalah untuk orang-orang yang curhat, tetapi sebetulnya pasnya juga dari berbagai hal ya sebetulnya ya Bapak Ibu ya. Terlalu sayang, terlalu perhatian, terlalu cuek, terlalu positif, terlalu negatif, terlalu duniawi, terlalu spiritual, terlalu banyak kerja, terlalu malas. Itu punya sisi yang sangat bertolak belakang dan tidak selalu bahwa segala hal positif yang berlebihan, ya, yang bahkan lebih itu kita anggap bahwa positif pasti bagus, itu kadang-kadang tidak seperti yang kita pikirkan. Jadi dalam diri kita biarlah semuanya itu bisa terjadi dan kita diberi kebijaksanaan untuk melakukannya, untuk bertindak, untuk berkata dengan pas. Itu saja, teman-teman. Saya kembalikan ke Pak Dewa. Oke, baik Bu Oki, terima kasih penjelasannya tentang pas ya. Jadi luar biasa tadi kita dengarkan di awal, teman-teman, sahabat pembelajar menceritakan pengalamannya dicurhat. Kemudian kita dijelaskan tentang pas nih, luar biasa. Mungkin ada sahabat pembelajar yang ingin bertanya, silakan. Kalau di chat ini ada Bu Lilis ya, Lilis. Kalau posisi saya sebagai yang curhat gimana Bu? Nah, kalau kita posisinya sebagai yang curhat, nah sebaiknya ya kita mencari orang yang memang mau dicurhatin. Kita tahu kalau kita curhat dengan orang yang tidak pas dan akhirnya seolah-olah menganggap bahwa masalah kita nggak bagus, ya masalah kita tuh terlalu enteng dan sebagainya, itu bisa membuat kita frustasi. Dan beberapa bisa menjadi depresi kalau terus-menerus kita menekan perasaan kita. Jadi saran kita, jika mencari teman curhat, carilah yang mau mendengarkan curhatan kita. Ya. Itu Pak Dewa. Oke, Bu Lilis semoga terjawab ya. Jadi cari teman yang pas juga ya. Oke, Pak Putu Netra, curhat sepihak adalah bentuk keputusasaan individu. Kemudian di bawah juga Pak Putu menulis banyak di Zoom group chat. Mungkin Pak Putu udah buka kamera, silakan aja Pak Putu. Langsung sampaikan. Mic-nya mungkin dibuka dulu Pak Putu. Pak Putu. Mic-nya di-unmute. Masih ketutup. Ya, oke. Nah, ya. Sudah saya sampaikan dalam pesan. Jadi tolong dibaca aja pesannya. Oke, siap. Saya bacain. Kepanjangan ya Pak Dewa ya. Pak Dewa, gimana? Saya baca. Panjang. Oh iya, saya bacakan Pak Putu. Saya lihat Pak Putu buka kamera ya, jadi saya persilakan untuk buka mic. Oke, dari Pak Putu saya bacakan ya Pak Putu ya. Penyebab keluarga tidak harmonis adalah faktor ekonomi. Setelah hidup berumah tangga, tentunya kebutuhan dapat menjadi berkali-kali lipatnya. Namun seringkali terjadi masalah ekonomi yang kemudian menjadi penyebab ketidakharmonisan di dalam rumah tangga dan keluarga. Ini tadi pas sepertinya pada saat curhat-curhat tadi ya. Kemudian ada Pak Putu lagi, kalau saya pribadi tidak pas karena masalah ekonomi, komunikasi, perbedaan prinsip, kurang keterbukaan, kurang perhatian, mementingkan pekerjaan, mengambil keputusan tanpa diskusi, muncul rasa bosan dan alasan lainnya. Oke. Itu saja. Itu saja ya. Nah, terima kasih Pak Putu. Gini ya, teman-teman, kadang-kadang ada yang memang kita bisa selesaikan dengan diri sendiri. Kadang-kadang ada yang bisa dengan bantuan teman, ya. Tetapi jika itu tidak ada, jika itu juga merasa tidak terbantu, coba cari orang profesional. Ya, karena orang ketiga yang netral biasanya dapat memberikan solusi yang lebih baik. Gitu Pak Dewa. Ya, jadi mungkin Pak Putu bisa jangan kemudian ya udah nih kayaknya begini nih. Ya udahlah terima aja keadaannya. Jangan, karena ada satu lagi yang
kita bisa lakukan juga, yaitu orang lain atau profesional. Oke, ya? Baik Bu Oki. Semoga terjawab ya Pak Putu ya. Oke, saya ke Bu Astuti. Izin bertanya Bu Oki, Pak Dewa, silakan Bu Astuti. Mbak ya, sorry. Mbak. Ya, terima kasih Pak Oki, Ibu Oki dan Pak Dewa. Maaf saya nimbrung terus di sini. Nggak apa-apa Mbak. Menurut saya itu untuk karakteristik orang, jadi saya melihat dari beberapa teman yang curhat ke saya dan bahkan saya sendiri ya, pernah juga curhat kepada orang lain, itu tergantung dari didikan sejak kecil ya. Seperti teman saya yang saya ceritakan tadi itu adalah memang dari keluarga yang keras, terus tidak mendapatkan kasih sayang karena ikut ibu tirinya, terus kemudian harus survive sendiri dari kecil agar dia bisa mewujudkan mimpi-mimpinya. Seperti itu berbeda dengan anak-anak atau orang yang terlahir dari keluarga yang penuh dengan kasih sayang, sopan, terus maksudnya kalau ada masalah itu tidak pernah dengan teriak dan pukulan gitu, tapi selalu ada solusi dengan yang damai gitu. Jadi jadi didikan masa kecil itu memang sangat berpengaruh sekali di kehidupan kami yang saat ini gitu. Jadi untuk waktu mendapatkan masalah itu beda pemikiran juga. Waktu menyelesaikan tugas ataupun dengan orang lain tuh juga sangat berbeda. Terus seperti teman saya tadi itu dengan kasus yang seperti itu dia pernah sampai ingin bunuh diri, terus untuk kembali menemukan jati dirinya agar dia lebih pede lagi itu nggak mudah banget. Dan dengan kasus yang seperti itu salah satunya itu untuk mengungkapkan kepada orang yang tepat atau orang yang beberapa orang lah itu istilahnya itu tidak gampang gitu. Apakah faktor seperti itu memang menciptakan bahwa karakter orang tuh jadi santun, terus bijaksana banget, anggun, dan ada juga yang sebaliknya. Itu benar banget nggak Bu Oki? Iya, Mbak Astuti. Saya sering dengar ya, orang mengatakan gini, kenyataan itu bukanlah kenyataan. Kenyataan itu adalah apa yang ada dalam pikiran kita. Ya, kenapa saya setuju sekali dengan kata-kata ini. Misalnya gini, kita melihat tentang satu kejadian, ya, kejadian misalnya ada orang yang dipukul, ya. Mungkin buat satu orang hal itu dipukul ya. Oh, gimana sih kejadiannya? Mungkin bagi kita biasa-biasa aja, ya. Kenyataannya apa? Orang dipukul. Tapi buat kita cuma nanya, itu kenapa sih orang itu dipukul? Tapi buat orang-orang yang pernah mengalami trauma, ya, dia ketika ngelihat orang dipukul, itu langsung kenyataan pada pikirannya tuh langsung, aduh gimana ya, orang itu serem sekali ya. Oh, orang itu, aduh kenapa nih? Kemudian jadi dia deg-degan, ya. Kemudian dia menjadi sangat takut dan dia sangat gemetaran gitu. Nah itu yang dibilang bahwa kenyataan itu adalah yang ada apa dalam pikiran kita. Demikian juga dengan tadi ya, bahwa orang itu yang penuh kasih sayang, orang yang satu lagi adalah orang yang sering melihat pukul-pukulan ya di rumah tangga, selalu keluar kata-kata yang nggak baik dan sebagainya. Itu menciptakan suatu di bawah sadarnya. Dan itu menimbulkan persepsi-persepsi yang sangat berpengaruh pada apa yang dia putuskan pada saat kehidupannya sekarang. Walaupun itu di masa lalu. Jadi kenyataan adalah A, respon kita itu adalah yang berarti ya, yang merupakan pribadi banget dari masing-masing orang, menghasilkan apa? Kenyataan menurut kita. Ya, kenyataan bukanlah kenyataan. Kenyataan adalah apa yang ada dalam pikiranmu. Gitu, Bu Astuti. Jadi memang sangat bagus kalau kita semua yang ada di sini saat ini ya, menyadari bahwa masa lalu itu sangat penting,
coba lakukan sesuatu untuk masa lalu kita dengan cara mengenal dan berdamai, atau mengenal dan membantu orang untuk dapat berdamai dengan dirinya. Nah, di sini jangan sampai mengabaikan perasaan itu, karena perasaan itu nyata banget buat dia. Bagi kita kok gitu-gitu ya gitu ya. Bagi kita tuh rasanya bukan kenyataan, karena itu rasanya hal kecil banget gitu. Tapi buat orang kadang-kadang bisa besar. Jadi mudah-mudahan dengan sharing ini teman-teman semuanya lebih menghargai perasaan orang, juga menghargai perasaan sendiri, jujur pada diri sendiri, jangan memakai topeng apapun untuk diri sendiri. Beranilah mengekspresikan apa yang ada dalam dirinya, bukan untuk kalah, bukan untuk jelek, kita kelihatan jelek, tetapi untuk kita berubah. Karena kalau kita tidak pernah tahu kita punya perasaan itu, kita nggak pernah tahu bahwa dia punya perasaan itu, maka kita tidak dapat membantunya untuk berubah, dan kita tidak dapat membantu diri kita sendiri untuk berubah. Ya, karena memang. Makasih, Mbak Astuti. Ya, karena memang tidak setiap orang itu tahu bahwa keberadaan seorang itu memang masa lalunya seperti itu. Iya. Terima kasih Bu Oki. Iya. Oke, terima kasih Mbak Astuti. Bu Oki, ini ada Bu Monika. Kalau ada teman yang mau curhat, kita dalam keadaan tidak siap, lebih baik kita tunda dulu kali ya, Bu? Iya. Kalau kita memang dalam keadaan nggak baik, kita kasih tahu dia baik-baik. Ya, kalau nggak, kasihan juga dia mengharapkan ya suatu perhatian dari kita, tapi kitanya lagi bermasalah misalnya gitu ya. Kayak tadi juga saya ada temen tuh, ada tadi yang orang IB lagi WA sama saya, lalu saya bilang, sorry ya, saya lagi mau persiapan online gitu kan. Jadi nggak apa-apa mengatakannya begitu daripada kita abaikan. Hasilnya akan lebih buruk. Ya. Terima kasih Bu Oki, Bu Monika, semoga terjawab. Dan ada lagi mungkin sahabat pembelajar yang ingin bertanya? Atau saya buka kesempatan. Bertanya, atau boleh nggak saya minta 1-2 orang ya yang boleh apa yang Bapak Ibu dapatkan pada hari ini gitu? Apa hal baru yang bisa membantu Bapak Ibu untuk ya ada hal barulah dari Bapak Ibu yang untuk belajar, untuk lebih memahami. Ada nggak? Oke. Yang mau sharing? Silakan. Ada? Raise hand bisa. Ada sahabat pembelajar? Ada Pak, ada Bu. Oke, silakan Bu Evi. Iya, jadi akhirnya dengan sharing dari Bu Oki jadi tahu kalau sebenarnya kita nggak boleh selalu mengabaikan atau mengentengkan segala sesuatunya. Itu benar sih Bu, karena pribadi terus terang saya juga sering gitu, kalau misalnya udah nyebelin banget kayaknya ngentengin banget gitu, tapi setelah Bu Oki memberikan pencerahan terus saya kembalikan ke diri saya akhirnya sadar bahwa ketika saya juga dengan posisi yang sama, saya cenderung mengulang terus, dan yang saya inginkan sebenarnya hanya didengerin aja dulu gitu, nggak ngasih solusi juga nggak apa-apa. Nah, jadi akhirnya mikirin akhirnya, besok-besok kalau ada yang curhat lagi harusnya udah nggak bisa kayak gitu lagi karena udah tahu rasanya. Gitu. Thank you Bu. Oke, thank you Mbak Evi. Oke, ada lagi? Silakan. Satu lagi ya. Bu Oki atau? Ya, oke. Baik, ada? Ada lagi? Sepertinya belum ada Bu. Oke. Oke, ya. Mungkin kalau nggak ada lagi, atau ada apa lagi Bu? Nggak ada, kalau nggak ada pertanyaan ya Bapak Ibu. Minggu depan saya akan sharing saya akan mengulas sebuah buku namanya Kesadaran Jiwa. Ya. Nah, ini adalah kesadaran fisik kita. Kalau di buku itu diulas, saya nanti akan mengulas bukunya yang saya baca itu.
kalau kesadaran jiwa itu apa? Dan seberapa pengaruhnya pada diri kita menurut buku itu? Ya, nah mudah-mudahan dengan ulasan itu nanti kita juga kadang-kadang lebih mengerti. Mengapa ya untuk orang tertentu kita merasa demikian, sedangkan untuk orang yang ini kita merasa demikian. Itu saja Pak Dewa untuk minggu depan. Minggu depan ya. Oke, baik Bu Oki, terima kasih atas pencerahannya pada malam hari ini. Dan jangan lupa untuk Anda langsung saja setelah acara ini Anda follow Instagram atau kalau sudah follow langsung saja cari postingan untuk hari ini Bu Oki dengan judul pas. Anda bisa komentar di sana tentang apa yang Anda dapatkan hari ini atau apapun komentar Anda. Lebih dari 5 komentar besok Senin Bu Oki akan undi satu buku hati karya Pak Hermansyah ya. Jadi silakan mulai dari hari ini kita tunggu sampai Senin pagi ya Bu. Iya Pak. Jam 10. Ya, Instagram Indonesia Belajar, Indonesia_belajar.id, Instagram Bu Oki @idayanti_sudiro. Jadi di tag pada komentar Anda. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Oki, terima kasih sahabat pembelajar yang sudah join dan sudah sharing juga. Happy birthday untuk Pak Ivan malam hari ini, semoga semakin bahagia ya. Bukan, gua tahu saya belum, masih lama. Belum, ini berarti hoax ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Bu Oki dan sahabat pembelajar. Sampai ketemu minggu depan. Salam sukses luar biasa. Terima kasih. Kita foto dulu ya Pak? Ya, foto dulu. Oke, foto dulu ya, jangan live dulu. Kita foto keluarga dulu ya. Oke, Bu Jessica silakan. Ya, oke. Silakan sahabat pembelajar untuk buka kameranya. Kita akan foto sebanyak 3 kali. Saya akan hitung. 1, 2, 3. Oke. 2 kali lagi. 1, 2, 3. 1 kali lagi, sahabat pembelajar. 1, 2, 3. Terima kasih Bu Oki, terima kasih Pak Dewa. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi semuanya. Ya, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan.